Baik, selamat sore semua. Senang sekali berada di forum ini. Terima kasih Araga Popin, Pak Direktur atas invitation-nya untuk hadir di acara ini. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang saya mau sharing sedikit itu udah luar biasa tadi yang dibicarakan oleh Pak Wahyu ya. Almost semuanya udah tercover sebenarnya mengenai kalau judulnya sama dengan bagaimana kita mempunyai meresepkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan pemakaian lensa kontak. Tentu saya sudah bekerja di beberapa perusahaan yang tentu saja mempunyai lensa progresif. Ya, sekarang juga sama di rumah lensa kacamata. Tapi sebelum itu saya ingin menambahkan aja dulu. Mungkin saya akan sharing screen ya, biar kelihatan. Ada presentasi yang quick aja. Oke. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Yes, baik kalau udah kelihatan, saya quick aja dan saya nggak akan sharing semua karena Pak Wahyu sudah cover itu semua tadi. Kurang lebih saya cuma pengen lihat ini, teman-teman ini praktisi semua yang udah hebat-hebat menurut saya. Saya lihat ada Pak Suntono Hakon, Pak Tony dari Lampung, ya teman-teman pengajar juga praktisi ini udah luar biasa semua orang-orang yang hebat. Tapi aku pengen naik sedikit lebih tinggi ke atas. Gimana sih sebenarnya prospek ke depan tentang progresif di Indonesia, gitu kan? Nah, aku mau liatin ada satu grafik. Ini barusan aja saya ambil, semua bisa lihat ya, bahwa age population struktur di Indonesia seperti apa. Saya ambil dari University Malaya. Ini orang yang upload Naipeng T. Kalau kita bisa lihat, ini dia studi tentang dari tahun 2000, tahun 2010 kita lihat. Kita lihatin umurnya. Ya, 2010 aja mungkin sekarang kalau 2010 berarti orang-orang yang 64 tahun di sini akan moving 1 tahun ya. Kalau sekarang 2024 berarti udah naik ke atas semuanya. Imagine Bapak Ibu, begitu luar biasanya nanti pasar dari progresif. Kalau Bapak lihat estimasinya akan terjadi di tahun 2030. Bayangin orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang berumur di atas 40, 44 ini akan menjadi besar sekali. So, Bapak Ibu, untuk pelajari tentang bagaimana meresepkan, memfitting customer kita dengan baik, ilmunya pasti akan tetap relevan. Karena ini akan jadi bagian penting buat teman-teman yang di bisnis optik, bahwa ini pasar yang luar biasa besarnya. Jadi hal-hal ini penting banget untuk kita ketahui. Jadi betapa besarnya nanti pasar yang akan terjadi di Indonesia. Karena orang-orang yang sekarang belum pakai di umur 30, 40, menyentuh 40 belum pakai, nanti akan jumlah atau populasinya, baik laki-laki maupun perempuan, akan naik dalam jumlah yang masif. Nah, ini tentu saja pasar yang kita mesti tangkap. Nah, caranya bagaimana ya? Tentu teman-teman harus pelajari bagaimana tadi mengerti sekali apa sih yang mempengaruhi kenyamanan pemakai progresif. Buat saya sering bercanda sama teman-teman bahwa memakai progresif itu sebenarnya cuma angguk-angguk, geleng-geleng kepala kiri kanan. Udah itu aja gitu ya. Ya dua hal gitu ya. Tadi Pak Wahyu juga udah singgung tentang bahwa ketepatan fitting itu menjadi penting. Sebenarnya ada 3 hal di kepuasan pengguna hal itu adalah. Yang pertama adalah penglihatan, terus nyaman apa enggak, dan transisi yang halus ya. Itu doang sih, dan saya cuma pengen tambahin lagi tadi dengan ada beberapa gambar. Karena sekarang dunia digital, kalau di optik biasanya kita menggunakan dengan kartu bacaan ya 40 cm ya. Padahal sekarang pengguna handphone sudah menggunakan jaraknya udah lebih dekat lagi ya, 33,8 cm. Ini juga jadi menarik, ada fenomena bahwa gimana ya supaya mereka comfortable ya. Comfortable artinya nggak mendongak terlalu ini lehernya
lehernya sakit, tegang karena harus mendongak untuk melihat handphonenya. Ini beberapa key yang mungkin perlu dipikirin ya. Ini gambaran aja biar teman-teman bisa tahu tentang kemiringan ya. Ini dua-duanya miring gitu ya. Apakah ini miring ke kiri atau miring ke kanan? Kadang-kadang kita lupa perhatiin ini. Ada orang-orang yang memang secara natural emang telinganya tinggi sebelah ya. Nah, buat teman-teman harus perhatiin ini juga. Juga gimana kita ngelihat dari atas apakah bingkai itu datar atau miring karena posisinya yang kelihatan. Atau kita juga bisa melihat bagaimana terlalu panjang atau terlalu pendek ya. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, kurang lebih ini mendukung apa yang disampaikan. Juga bagaimana nosepad ya harus diatur dengan baik. Juga vertex distance, wrap angle atau fantoscopic tilt. Ini juga hal-hal yang cukup menentukan. Teman-teman nggak perlu diajarin, harusnya ini udah ngerti banget bahwa ini adalah hal-hal yang penting untuk melakukan fitting ya frame. Nah, yang mau lebih penting lagi adalah berbagi aja tentang pengalaman ya. Ini penting banget. Kadang-kadang kita nggak ajarin ini, orang awam yang baru pakai progresif bisa gagal karena tadi kita nggak ajarin ini bahwa gimana cara membaca, gimana cara naik turun tangga, ya kan? Bagaimana menilai lapang pandangan dengan menggerakkan kepala, ya. Terus bagaimana berkendaraan, ya kalau sudah mulai terbiasa. Ini hal-hal yang juga mesti disinggung, ya karena ini ada beberapa tentang masalah penglihatan dan penyebabnya apa kurang lebih. Tapi saya nggak mau bahas ini karena tadi Pak Wahyu sudah singgung, ya. Kurang lebih itu sih yang kita pengen, saya sebagai pribadi ingin mengenhance aja apa yang disajikan oleh Pak Wahyu. Tapi satu lagi yang pengen saya dalamin sedikit tentang komunikasi yang positif. Bapak Ibu di ruang periksa sebenarnya Bapak Ibu adalah dokter, ya. Buat saya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa berpengaruh, ya, di tempat itu. Ya. Bapak Ibu sering dengerin kalau saya masuk ruang periksa, kita dengerin orang yang melakukan pemeriksaan, saya dengerin mereka akan mengatakan begini. Udah jelas Bu, jelas mana ini dengan itu, ya kan? Alright. Terus yang ini gimana Bu? Udah lebih jelas belum? Itu bahasa kamu tuh semuanya. Sebenarnya kamu bisa juga enhance ini lebih positif lagi, ya kan? Jadi gini. Bapak Ibu, bahasa hipnotis yang mempengaruhi orang itu adalah kalau Bapak Ibu bisa ulang 3 atau 4 kali dan Bapak atau pasien Bapak Ibu bilang iya. Ini nggak jelas ya iya. Ini jelas lebih baik dari yang tadi iya. 3 kali atau 4 kali diulang. Bapak Ibu udah mempengaruhi alam bawah sadar orang itu sebenarnya. Ya, itu yang menarik dari ilmu tentang ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin belum sadar sekali bahwa orang ini bisa pasien ini bisa Bapak Ibu pengaruhi. Habis itu ya ada kepercayaannya di alam bawah sadar. Sebenarnya harus habis itu Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu sebaiknya menurut saya Bapak Ibu pakai yang ini, gitu ya. Yang ini tuh apa? Yang preference yang lebih baik, ya, yang frame yang lebih baik, yang lensanya juga lebih baik. Ya, dan dia harusnya seperti juga kalau Bapak Ibu di dokter. Bapak Ibu dikasih resep, Bapak Ibu, Mbak, saya nggak mau yang itu, yang ini aja. Bisa gitu nawar? Nggak bisa kan? Bapak Ibu pasti ikutin apa yang dibilang sama dokter. Kurang lebih itu. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatin ruang periksa itu ruang yang sakral harusnya, ya, bahwa bahasa di situ yang sangat menentukan customer itu akan puas apa enggak dengan pelayanan Bapak Ibu. Kurang lebih itu yang mau saya sampaikan karena waktu yang terbatas dan ayo terus belajar, terus praktis gitu loh. Gimana caranya melakukan
fitting dan lensa progresif ini dengan baik, dan sadari bahwa kita akan menuju ke tahun-tahun di mana populasi pengguna progresif akan menjadi luar biasa besarnya. Ya, jangan sia-siain kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu mesti benar-benar mengerti. Ya, paling itu sih yang saya mau sharing, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Friska. Terima kasih.